Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Alfirmansyah, biasa dipanggil Zidan, dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Muhammad Randy Dwi Hadbin, biasa dipanggil dengan Randy. Kelas saya 11 MIPA 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Rayhan Rakadia Ahmad Nata, bisa dipanggil Kak Raka. Saya berasal dari kelas 11 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Akila Putri Sabrina dari kelas 11 MIPA 5. Kakak-kakak bisa memanggil saya Kalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nabila Nafilia Dianti, biasa dipanggil Via dari kelas 11 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia Ananda, biasa dipanggil Naila. Saya dari 11 MIPA 4 dan berkediaman di daerah Sukun, Malang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan visi dan misi saya sebagai calon Ketua Dewan Ambalan Masa Bakti 2020-2021. Adapun visi saya yaitu menjadikan Dewan Ambalan sebagai wadah kreativitas penegak Man-2 Kota Malang yang berpedoman pada nilai agama, Pancasila, Trisatya, dan Dasa Dharma. Alasan saya mengangkat visi tersebut adalah di era industri 4.0 ini, pemuda dituntut untuk selalu berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Namun, para pemuda juga harus tetap dibekali dengan nilai-nilai yang ada sebagai jati diri kita seorang pramuka Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan misi-misi antara lain: 1. Mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang dapat meningkatkan kesadaran anggota terhadap pentingnya kelestarian alam, sosial, dan kesehatan. Yang kedua, menanamkan jiwa keberagaman dan kebebasan berpendapat kepada setiap anggota. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan eksternal untuk memperluas wawasan kepramukaan sehingga dapat meningkatkan kualitas pramuka di Man-2 Kota Malang. Yang keempat, mengevaluasi dan memperbaiki sistem administrasi dan keorganisasian Dewan Ambalan Man-2 Kota Malang. Yang kelima, mengadakan latihan rutin baik bagi ambalan maupun Dewan Ambalan secara efektif dan efisien sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Visi saya menjadi calon Ketua Dewan Ambalan Masa Bakti 2020-2021 adalah terwujudnya generasi Dewan Ambalan Man-2 Kota Malang yang setia, siap sedia dalam menghadapi tantangan zaman. Dan untuk melaksanakan visi itu, diperlukan beberapa misi. Yang pertama, melakukan pendidikan kepramukaan yang lebih mendalam pada anggota Dewan Ambalan. Yang kedua, menekankan penerapan kepramukaan dalam menghadapi setiap masalah. Yang ketiga, memberikan pengawasan pada anggota agar selalu siap menghadapi tantangan. Yang keempat, menjadikan Trisatya dan Dasa Dharma sebagai dasar berorganisasi. Berikut saya akan menyampaikan beberapa visi dan misi saya sebagai calon Ketua Dewan Ambalan periode 2020-2021. Visi saya adalah terwujudnya Dewan Ambalan sebagai wadah untuk membentuk pribadi yang tangguh, cerdas, dan berakhlakul mulia berdasarkan Dasa Dharma. Kemudian, visi saya yang kedua adalah terciptanya Dewan Ambalan sebagai sebuah organisasi yang tidak hanya menguntungkan bagi anggotanya saja, tapi dapat menguntungkan anggota, warga sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian, untuk misi sekaligus target saya ke depannya, apabila telah terpilih menjadi Ketua Dewan Ambalan periode 2020-2021 adalah sebagai berikut. 1. Mengasah kemampuan dan bakat setiap individu, baik di bidang kepramukaan maupun di bidang keorganisasian. Yang kedua adalah membangun rasa kebersamaan dan kekeluargaan antar anggota secara menyeluruh
agar tercipta sebuah lingkungan organisasi yang lebih baik. Yang ketiga adalah meningkatkan dan memaksimalkan kinerja tiap jajaran kepengurusan dalam organisasi Dewan Ambalan. Kemudian, yang keempat adalah mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh MAN 2 Kota Malang dalam bidang kepramukaan agar dapat tersalurkan secara maksimal. Yang kelima, menjadikan nama Perdutama tidak hanya sebagai peserta lomba kepermukaan, tapi juga sebagai penyelenggara lomba kepermukaan yang bergengsi. Yang keenam, meningkatkan kualitas pelaksanaan larut, baik secara daring maupun secara tatap muka, agar kegiatan larut tidak dinilai sebagai sebuah kegiatan yang monoton atau membosankan. Dan yang ketujuh adalah melanjutkan dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang belum sempat terlaksana di masa kepengurusan sebelumnya agar dapat terlaksana di masa pandemi ini. Hari ini saya akan menjelaskan visi dan misi saya sebagai calon kandidat Ketua Dewan Ambalan Masa Bakti 2020-2021. Visi saya yaitu mewujudkan peran utama sebagai organisasi maupun ekstrakurikuler yang menjadi wadah atau sarana bela negara bagi siswa-siswi MAN 2 Kota Malang yang unggul, berprestasi, dan memiliki budi pekerti yang luhur yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini saya akan menyampaikan tentang visi, misi, dan target saya sebagai calon Ketua Dewan Ambalan Masa Bakti 2020-2021. Visi saya adalah mewujudkan pramuka Dewan Ambalan yang berkarakter sesuai dengan Dansa Dharma dan Trisatya. Misi saya adalah bersama-sama menerapkan Dansa Dharma dan Trisatya dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari. 2. Menjalankan program kerja tetap maupun program kerja baru pada masa bakti 2020-2021. 3. Meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan antar anggota Dewan Ambalan. Visi misi saya adalah sebagai berikut. Visi: menciptakan suatu suasana pramuka yang aktif, kreatif, serta kondusif. Menciptakan suasana pramuka yang aktif. Sifat aktif di sini berarti setiap anggota menjalankan peran mereka masing-masing dalam setiap kegiatan ambalan. Dan kata kreatif. Kata kreatif di sini berarti kita dapat melihat suatu permasalahan dari sudut pandang berbeda, dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat menciptakan solusi-solusi yang baru. Serta kata kondusif yang berarti pramuka berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Dan misi saya ialah 1. Mengoptimalisasikan sumber daya manusia Dewan Ambalan sebagai penyelenggara berbagai kegiatan ambalan. Yang maksudnya adalah menggali potensi setiap anggota Dewan Ambalan pada perannya masing-masing. Lalu yang kedua ialah melanjutkan dan mengembangkan program kegiatan yang sudah dibuat oleh Angkatan Dewan Ambalan yang sebelumnya. Sekian visi dan misi dari saya. Nama saya Naila Auliananda, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu orang bijak pernah berkata, orang yang merugi adalah orang yang tidak belajar dari kesalahannya. Oleh karena itu, hendaklah kita untuk selalu memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Begitu pula Dewan Ambalan. Maka dari itu, saya berharap ke depannya Dewan Ambalan dapat menjadi sebuah organisasi yang unggul dalam administrasi, keorganisasian, dan keterampilan kepramukaan sehingga dapat menjadi contoh bagi organisasi-organisasi lainnya. Yang kedua, Dewan Ambalan dapat menjadi wadah pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan anggota-anggotanya. Yang ketiga, saya berharap Dewan Ambalan dapat bermanfaat secara langsung baik bagi sekolah, lingkungan, dan masyarakat sekitarnya. Untuk target saya dalam menjadi KDA tahun selanjutnya adalah yang pertama, menjadikan Dewan Ambalan MAN 2 Kota Malang lebih disiplin dalam berorganisasi. Yang kedua, menjadikan kekeluargaan sebagai salah satu dasar berorganisasi dalam Dewan Ambalan MAN 2 Kota Malang. Yang ketiga, mengarahkan setiap anggota untuk lebih bertanggung jawab
pada setiap tugas yang diberikan. Yang keempat, menghayapkan untuk selalu bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Agar visi yang tadi saya sampaikan dapat tercapai dengan optimal, ada beberapa misi yang telah saya rencanakan yang bisa mendukung visi saya tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan kepramukaan bagi Dewan Ambalan maupun Ambalan itu sendiri untuk mencapai prestasi-prestasi yang membanggakan, bisa dari prestasi internal maupun prestasi dari luar atau eksternal. Misi saya yang kedua adalah meningkatkan kinerja Dewan Ambalan dengan asas kerja keras, kekeluargaan, dan solidaritas. Kenapa harus ada kekeluargaan dalam organisasi? Nah, misalnya, jika dalam suatu organisasi tidak ada rasa kekeluargaan atau solidaritas antar anggotanya, apakah bisa organisasi tersebut berjalan dengan lancar? Jika organisasi tersebut tidak lancar, apakah bisa menghasilkan sesuatu pekerjaan dengan baik? Nah, oleh karena itu, di sini saya mengajak atau meningkatkan kinerja dari Dewan Ambalan dengan asas kerja keras, kekeluargaan, dan solidaritas. Nah, begitulah visi dan misi dari saya. Target saya untuk Pramuka di Mandua Kota Malang ke depannya bisa lebih baik, pastinya lebih baik daripada masa bakti 2019-2020. Hal-hal yang perlu diperbaiki dari masa bakti sebelumnya bisa kita perbaiki bersama di masa bakti 2020-2021 ini. Proker-proker yang belum terlaksana bisa kita laksanakan bersama. Dan hal-hal yang perlu diperbaiki atau dilengkapi, kita bisa lakukan itu semua di masa bakti 2020-2021 ini. Target saya untuk masa bakti 2020-2021 adalah 1. Menata dan memperbaiki administrasi serta kejelasan struktur keanggotaan Dewan Ambalan. 2. Tetap menjalankan program kerja yang telah disusun di tengah pandemi COVID-19 ini. 3. Mengadakan rapat non-formal dengan tujuan untuk mengevaluasi keseluruhan kinerja anggota Dewan Ambalan. Mengapa saya memilih non-formal? Karena di rapat non-formal, anggota bisa lebih terbuka dan meminimalisir kesalahpahaman antar anggota. Di masa pandemi saat ini, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan physical distancing. Hal itu menyebabkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita lakukan menjadi tertunda, bahkan tidak bisa terlaksana. Seperti kegiatan berkemah, latihan rutin, dan lain sebagainya. Namun, sebagai seorang pramuka, hal ini bukan menjadi penghalang untuk tetap berkarya. Malah, hal ini dapat memacu kita untuk berpikir lebih kreatif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan saran supaya dapat dijadikan solusi dalam mengatasi hal-hal tersebut. 1. Memaksimalkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk dapat menyampaikan edukasi kepramukaan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Yang kedua, mengubah tugas maupun ujian yang sebelumnya mengukur kemampuan pengetahuan menjadi kemampuan keterampilan yang dapat diimplementasikan langsung di lingkungannya. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dari kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jika saya terpilih menjadi KDA masa bakti tahun ini, ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa dilakukan saat pandemi ini agar mengurangi kebosanan pada latihan rutin pada ambalan. Yang pertama, bisa dengan memberikan giveaway kepada ambalan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan bagi Dewan Ambalan namun tidak merugikan pada ambalannya. Yang kedua, mungkin bisa dengan melakukan kegiatan outdoor dengan memberikan bukti bahwa ambalan telah melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin sulit bagi diri saya menilai saya sendiri, dan itulah peran Anda semua untuk memilih saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selanjutnya, saya akan menyampaikan solusi saya agar kegiatan kepramukaan dapat tetap berlanjut di masa pandemi ini. Yang pertama,
ialah memaksimalkan larut secara daring dengan menggunakan berbagai aplikasi yang telah ada seperti Telegram, Zoom, Google Meet, Google Form, Quizzes, ataupun yang lainnya agar kegiatan larut tetap berjalan sesuai jadwal. Lalu, yang kedua adalah mengadakan kegiatan sharing bersama ambalan kelas 10 untuk meminta saran dan kritik dalam pelaksanaan larut secara daring. Apakah terlalu memberatkan atau tidak? Dan yang terakhir adalah senantiasa mengingatkan dan menghimbau untuk melaksanakan protokol-protokol kesehatan baik ketika larut secara daring maupun secara tatap muka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam penyampaian ataupun perkataan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saran saya untuk kegiatan kepramukaan di masa pandemi ini, kita bisa mengembangkan lagi latihan rutin yang biasa kita lakukan di hari Sabtu agar ambalan yang mengikuti latihan rutin tidak merasa bosan. Lalu kita bisa mengadakan lomba-lomba seperti lomba poster menanggulangi COVID atau semacam itu, lalu dipost di Instagram. Dan juga kita bisa mengikuti lomba-lomba eksternal yang diadakan oleh misalnya Quarcap atau selain sebagainya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Solusi kegiatan pramuka di tengah pandemi COVID-19 dari saya adalah melaksanakan latihan gabungan via online untuk tingkat penegak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melanjutkan program kerja yang ada pada masa bakti 2019-2020 dengan metode yang berbeda tentunya, serta untuk menambah pengalaman Dewan Ambalan dalam mengadakan suatu acara. Metode yang saya pilih adalah via online dikarenakan kondisi pandemi saat ini yang pasti sangat susah untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk mengadakan latihan gabungan secara tatap muka dengan mengundang banyak orang. Untuk kegiatan utama pada latihan gabungan ini adalah sharing tentang kegiatan apa saja yang dilakukan ambalan lain selama pandemi COVID-19 dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui ketika melakukan kegiatan itu. Serta kita juga bisa bertukar solusi maupun ide terkait dengan hambatan tersebut. Untuk materinya seputar pengelolaan Dewan Ambalan. Hal itu bisa dikomunikasikan lebih lanjut dengan pembina. Waktu pelaksanaannya sekitar bulan Desember atau Januari, menyesuaikan keadaan Dewan Ambalan ke depannya seperti apa. Di samping itu, untuk Dewan Ambalan tetap melaksanakan penempuhan bantara dan laksana di rumah masing-masing. Untuk metodenya, bisa diterapkan secara langsung ke masyarakat sekitar atau menggunakan metode lain sesuai dengan poin yang diujikan pada buku SKU. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.